yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Ooh. Setiap halaman punya cerita, setiap kata punya makna, dan di balik semua itu ada satu tempat yang bisa menyatukan keduanya, perpustakaan. Bentar nih, sebelum lanjut ke video berikutnya, teman-teman udah paham belum kita di sini mau bahas apa? Tapi bentar ya, perkenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Hanifah Alis Fitriani, aku dari Prodi PBSI 2025C. NIM aku 2510310017. Di sini aku akan menjelaskan tentang ilmu perpustakaan sekolah. Oke, pertama-tama apa itu pengertian tentang perpustakaan? Perpustakaan sekolah adalah tempat atau lembaga yang mengelola dan menyediakan sumber informasi yang berupa buku, majalah, atau media lainnya. Perpustakaan sekolah ini untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan juga menambah minat membaca bagi siswa dan juga gurunya. Nah, sedangkan untuk ilmu perpustakaan sendiri mempunyai pengertian yaitu sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengelola perpustakaan dan informasi agar dapat digunakan dan dimanfaatkan lebih mudah oleh masyarakat. A few moments later. Bentar nih, aku mau cerita dulu ya. Sejarah perpustakaan di Indonesia dimulai pada masa kerajaan, ketika naskah keagamaan dan karya sastra ditulis di daun lontar dan disimpan di lingkungan istana. Pada masa itu, perpustakaan hanya digunakan oleh kalangan kerajaan dan pendeta. Setelah bangsa Barat datang, berdirilah perpustakaan Gereja Batavia pada tahun 1643 yang menjadi perpustakaan pertama yang tercatat di Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, perkembangan pendidikan melahirkan perpustakaan sekolah, ruang baca umum, dan perpustakaan perguruan tinggi. Saat pendudukan Jepang, perkembangan perpustakaan terhambat karena banyak perpustakaan ditutup. Setelah Indonesia merdeka, berbagai perpustakaan didirikan untuk mendukung pendidikan dan pemberantasan buta huruf hingga akhirnya terbentuklah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai pusat perpustakaan nasional. A few inches later. Awalnya aku kira buku itu membosankan. Nah, di era digital seperti sekarang ini, kalau bisa nonton, kalau bisa searching, kenapa nggak pakai HP aja kita, ya kan? Ya, menurutku juga agak membosankan ya kalau kita cuma melihat tulisannya aja. Tapi teman-teman, kalau didalamin lagi, banyak banget hal yang bisa kita dapat dari membaca. Tapi teman-teman juga jangan salah paham dulu. Di perpustakaan itu tidak hanya menyediakan buku pelajaran doang. Di perpustakaan itu ada novel, ada majalah, bahkan buku cerita pun ada di sana. Jadi kita tuh bisa milih sepuasnya. Apa mau kita, mau baca dongeng, mau baca novel, komik pun juga ada di sana. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama ada perpustakaan nasional, yaitu perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang kedua ada perpustakaan umum, yaitu perpustakaan yang dikelola oleh suatu daerah tertentu. Yang ketiga ada perpustakaan sekolah, yang tentunya perpustakaan yang ada di sekolah. Perpustakaan perguruan tinggi, yaitu perpustakaan yang ada di dalam perguruan tinggi. Yang kelima ada perpustakaan khusus, yaitu perpustakaan yang dimiliki oleh lembaga tertentu. Yang
Yang keenam, perpustakaan digital yang menyediakan koleksi dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui internet. Yang ketujuh, perpustakaan keliling, yaitu perpustakaan yang menggunakan kendaraan untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari perpustakaan tetap. One eternity later. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara Tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang jika dibandingkan dengan negara. Omong-omong soal perpustakaan, pasti gak jauh-jauh dari kata literasi. Namun, seiring berkembangnya zaman, kegemaran membaca warga Indonesia mulai menurun. Namun, apakah kita akan membiarkan seperti itu terus? Tentu enggak dong. Sekarang tuh udah banyak banget kafe-kafe yang menyulap kafe di dalamnya tuh ada perpustakaan mini yang menyediakan banyak berbagai buku yang bisa kita baca di sana. Jadi kita nggak merasa bosan, kita lebih enjoy membaca. Tentunya lebih senang karena kita bisa melihat pemandangan di sana. Dan tentunya lebih semangat dan juga seneng dong, karena kan kita niatnya healing, jalan-jalan, tapi juga dapat ilmu karena kita udah baca di sana. A few moments later. Banyak banget yang bisa kita ambil dari buku-buku yang udah kita baca. Contohnya seperti di novel ini nih. Di sini ada novel Bumi Manusia. Gini kutipannya, kalian boleh maju dalam perjalanan, mungkin mendapat pangkat, namun tanpa membaca, kalian sama dengan hewan yang pandai. Bumi Manusia, Pramudia Anantatur. Ada juga dari Fahrenheit 451 karya Ray Bradbury, yaitu ada kejahatan yang lebih buruk daripada membakar buku. Salah satunya adalah tidak membacanya. Satu lagi ada dari Harry Potter and the Chamber of Secrets, karya dari J.K. Rowling, yang bunyinya jika ragu pergilah ke perpustakaan. Gimana nih teman-teman sekarang? Pastinya udah lebih semangat lagi dong buat baca buku, dan tentunya gak ada lagi alasan buat kita males baca buku. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.